Halo semuanya, aku Atis Fajriza, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita bakalan bahas mengenai soal dan juga pembahasan P3K Perawat 2022 terbaru. Kita bakalan bahas mengenai soal-soal keperawatan medikal bedah. Sebelum dimulai, jangan lupa di like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan untuk belajar gratis bareng Atis. Oke guys, jadi seperti biasa aku bakalan ngasih waktu untuk kalian 3 detik supaya bisa menjawab di hati masing-masing ya. Soal pertama, seorang wanita dirawat di ruang bedah akibat fraktur. Pasien mengeluh nyeri di kaki kirinya. Hasil pengkajian, kaki bengkak dan merah. Skala nyeri 7, gelisah, terpasang traksi, dan sering berteriak. Untuk tekanan darah 140/90 mm air raksa, nadi 90 kali per menit, dan pernafasan 24 kali. Apakah tindakan yang tepat untuk kasus tersebut? A. Observasi capillary refill time. B. Lakukan meses. C. Kolaborasi pemberian analgesik. D. Observasi kekuatan otot. Dan E. Ajarkan relaksasi napas dalam. Ya, jawaban yang benar adalah C, yaitu kolaborasi pemberian analgesik. Jadi teman-teman fokus ke data yang sangat ditonjolkan di dalam soal. Nah, jadi kan di sini disebutkan bahwa pasien mengeluh nyeri di kaki kirinya. Hasil pengkajian, kaki bengkak dan merah, skala nyeri 7, gelisah, terpasang traksi, dan sering berteriak. Nah, jadi ini kan lebih menonjol ke nyeri ya, apalagi skala nyerinya tuh udah 7. Jadi langsung aja fokus ke manajemen nyeri di opsi B, C, dan E. Nah, kenapa dipilih kolaborasi pemberian analgesik sebagai manajemen nyeri di kasus ini? Ini dia pembahasannya. Jenis manajemen nyeri diberikan tergantung skala nyeri. Nyeri ringan sampai dengan sedang dapat menggunakan teknik relaksasi dan distraksi. Sedangkan nyeri berat sampai hebat harus menggunakan medikasi medik. Nah, kondisi skala nyeri lebih dari 6 membutuhkan tindakan kolaborasi analgesik. Soal yang kedua, seorang pasien dirawat dengan kondisi anemia. Hasil pemeriksaan nilai hemoglobin 7,8 dan memerlukan transfusi darah. Perawat menyarankan untuk menemukan darah di PMI, namun keluarga menolak dengan alasan darah tidak jelas asal-usulnya. Walaupun telah dijelaskan kembali, keluarga tetap menolak. Apa tindakan selanjutnya? A. Tetap memberikan transfusi darah. B. Lanjut memotivasi keluarga. C. Memarahi keluarga. D. Menghormati keputusan keluarga pasien. E. Melaporkan kepada penanggung jawab shift. Ya, jawaban yang benar adalah D, yaitu menghormati keputusan keluarga pasien. Tindakan ini adalah langkah yang tepat karena perawat sebelumnya telah menjelaskan kepada keluarga pasien, namun keluarga tetap menolak. Nah, perawat juga sudah menerapkan kode etik, yaitu autonomi. Soal yang ketiga, seorang laki-laki dirawat dengan diagnosa peritonitis dan mengeluh nyeri perut. Hasil pengkajian ditemukan skala nyeri 7, wajah meringis, tekanan darah 130/85, respirasi 21 kali per menit, nadi 90 kali per menit. Suhu 37,9 derajat Celcius. Apakah pengkajian lanjutan dari kasus tersebut? A. Intake dan output cairan. B. Mual. C. Muntah. D. Bising usus. E. Distensi perut. Jawaban yang benar adalah D. Bising usus. Untuk pembahasannya, peritonitis adalah peradangan pada lapisan tipis dinding dalam perut atau peritoneum yang umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri atau jamur. Nah, pada kasus peritonitis ini, pengkajian utama yang harus diperhatikan adalah bising usus karena aktivitas usus cenderung berkurang bahkan berhenti. Soal yang keempat, seorang laki-laki mengeluh sesak nafas. Saat pengkajian ditemukan retraksi interkosta dan gejala hipoksia dengan saturasi oksigen 93% dan PaCO2 49. Apakah masalah keperawatan yang sesuai dengan data tersebut? A. Intoleransi aktivitas. B. Pola nafas tidak efektif. C. Bersihan jalan nafas tidak efektif. D. Perfusi perifer tidak efektif. E. Gangguan pertukaran gas. Jawabannya adalah E, yaitu gangguan pertukaran gas.
Nah, jadi kalau kalian nemuin nih data-data kayak oksigen 93%, PaCO2 49 yang menunjukkan analisa gas darahnya itu tidak normal, maka jawabannya itu adalah gangguan pertukaran gas. Gangguan pertukaran gas adalah suatu keadaan kelebihan atau kekurangan pada oksigenasi atau eliminasi karbon dioksida pada membran alveolar kapiler. Untuk data mayor gangguan pertukaran gas adalah adanya gangguan pada hasil analisa gas darah seperti saturasi oksigen yang menurun, PaCO2 meningkat, pH arteri naik atau turun, dan juga terdapat bunyi napas tambahan. Tapi teman-teman, ada juga soal yang memunculkan hasil analisa gas darah namun belum tentu dia itu tidak normal. Jadi ada soal-soal yang mengecoh yang menyebutkan hasil analisa gas darahnya itu normal. Jadi nilai-nilai normalnya itu harus dihafal. Next, soal yang kelima. Seorang anak mengeluh batuk berdahak sejak 3 hari yang lalu, sulit mengeluarkan dahak dan tidak nafsu makan. Klien mengeluh dada terasa sakit jika batuk. Pasien terlihat sesak, frekuensi nafas 27 kali per menit. Bunyi nafas ronki. Apa masalah keperawatan pada kasus tersebut? A. Intoleransi aktivitas. B. Pola nafas tidak efektif. C. Kebersihan jalan nafas tidak efektif. D. Ketidakseimbangan nutrisi. Dan E. Gangguan pertukaran gas. Jawabannya adalah C. Bersihan jalan nafas tidak efektif. Untuk opsi yang A, intoleransi aktivitas, tidak ada data yang mendukungnya karena tidak ada disebutkan bahwa pasien sulit untuk beraktivitas. Kemudian yang B, pola nafas tidak efektif. Memang ada dituliskan frekuensi nafas 27 kali per menit yang mana itu meningkat, namun masih kurang mendukung untuk kita ambil pola nafas tidak efektif. Untuk opsi yang D, ketidakseimbangan nutrisi, memang ada sih disebutkan klien tidak nafsu makan, namun tidak ada data-data kuat yang mendukung seperti penurunan berat badan yang drastis. Dan yang E, gangguan pertukaran gas, tidak bisa kita angkat karena memang tidak ada data-data yang memunculkan hasil analisa gas darah. Nah, ini dia untuk pembahasannya. Bersihan jalan nafas tidak efektif adalah keadaan di mana terjadinya obstruksi atau penyumbatan pada jalan napas yang dapat terjadi akibat adanya cairan atau sputum berlebih. Data mayor bersihan jalan napas tidak efektif adalah sputum berlebih, batuk tidak efektif, tidak mampu mengeluarkan sputum, dan terdengar sesuatu seperti mengi atau ronki. Soal yang keenam, seorang lansia dirawat dengan diagnosa diabetes mellitus. Hasil pengkajian didapatkan pasien mengeluh berkeringat dingin, pucat, gelisah, kadar gula darah sewaktu 59 mg per dl. Pasien mendapat terapi insulin 10 GU namun tidak dapat menghabiskan makanannya. Apakah intervensi yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Memberikan dextrose 40%, B. Memonitor glukosa darah, C. Memberikan minuman manis, D. Menganjurkan segera makan nasi, dan E. Menganjurkan menghentikan sementara obat diabetes. Ya, jawabannya adalah C, memberikan minuman manis. Nah, berdasarkan kasus tersebut, pasien mengalami gejala hipoglikemia atau rendahnya kadar glukosa dalam darah. Nah, dilihat dari pasien mengeluh berkeringat dingin, pucat, gelisah, dan GDS-nya itu 59. Hal ini biasa terjadi akibat terlalu banyak dosis insulin atau menunda makan setelah injeksi insulin. Nah, tindakan yang perlu segera dilakukan adalah dengan memberikan intake cairan berupa minuman manis agar kondisi hipoglikemia tidak berlanjut. Opsi C yaitu memberikan minuman manis benar karena pasien masih dalam keadaan sadar. Berbeda dengan pilihan A yaitu pemberian dextrose 40%, hanya diberikan pada pasien hipoglikemi yang mengalami penurunan kesadaran. Next, soal yang ketujuh. Seorang laki-laki mengeluh nyeri daerah leher menyebar ke punggung kiri dengan skala 7. Hasil kajian ditemukan sesak, gelisah, dan sulit tidur di malam hari. Tekanan darah 140/85, nadi 99 kali per menit, respirasi 28 kali per menit, dan saturasi oksigen 94%. Hasil EKG menunjukkan ST elevasi. Tindakan keperawatan apakah yang tepat untuk kasus tersebut? A. Membatasi aktivitas, B. Mengajarkan latihan nafas dalam, C. Menganjurkan pasien untuk rileks, D. Membatasi retensi cairan, E. Kolaborasi pemberian nitrogliserin.
Benar sekali teman-teman, jawabannya adalah E, kolaborasi pemberian nitrogliserin. Nah, soal yang ketujuh ini juga mirip dengan soal pertama yang kita bahas ya. Jadi kalau manajemen nyeri yang diberikan pada skala yang sudah hebat nyerinya itu, maka harus diberikan medikasi analgesik. Nah, nitrogliserin ini adalah pengobatan yang membuat dilatasi koroner sehingga sirkulasi menjadi lancar dan reperfusi terjadi sehingga nyeri berkurang. Jadi, semua opsi itu benar, namun membutuhkan waktu yang lama, sedangkan tingkat nyeri pasien sudah terlalu tinggi dengan skala 7. Sehingga tindakan yang paling tepat adalah pemberian nitrogliserin. Soal yang ke-8, seorang wanita dirawat di ruang neurologi pasca stroke hari ketiga. Saat dilakukan pengkajian, tiba-tiba pasien mengalami kejang. Pasien terlihat kaku seluruh tubuh selama 1 menit. Wajah menoleh ke kiri, mulut mencong, dan mata mendelik. Apa tindakan keperawatan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Berikan posisi semi-fowler. B. Observasi tanda-tanda vital. C. Jauhkan benda tajam. D. Miringkan pasien, dan E. Pasang spatel. Jawabannya adalah D, yaitu miringkan pasien. Untuk pembahasannya, itu tindakan utama pada saat terjadinya kejang adalah tindakan pencegahan aspirasi dan longgarkan nafas sampai kejang berhenti. Nah, aspirasi ini adalah masuknya benda asing melalui trakea ke paru-paru. Benda asing tersebut dapat berasal dari lambung, esofagus, mulut, dan hidung. Nah, benda asing tersebut bisa berupa makanan, darah, atau cairan lambung. Pencegahan aspirasi isi lambung ke jalan nafas adalah hal yang paling penting untuk dicegah, maka tindakan yang paling tepat adalah miringkan pasien ke satu sisi. Jadi sengaja nih aku tulis pembahasannya supaya bisa kalian capture dan bisa kalian baca-baca sendiri nanti setelah bahas soal ini. Next, soal yang ke-9. Seorang wanita dirawat karena tersiram air panas. Hasil pengkajian ditemukan luka bakar pada lengan kanan dan kiri serta punggung. Tekanan darah 110/70, nadi 100 kali per menit, respirasi 24 kali per menit. Berat badan 60 kg dan tinggi badan 160 cm. Berapakah cairan yang dibutuhkan dalam 24 jam menurut rumus Baxter atau Parkland? Untuk opsi jawabannya, yang A ini kurang kelihatan, yang A itu 4.320 mili, yang B 6.480, C 7.200, D 8.640, E 9.600 mili. Ya, jawaban yang benar adalah B, 6.480 mili. Hayo, masih ingat nggak cara mencari luas luka bakar dan kebutuhan cairan menurut Baxter atau Parkland? Nah, kita cari sama-sama ya. Nah, kita refresh lagi sama-sama ya untuk mencari luas luka bakar dengan menggunakan roll of 9. Ini ada gambarnya dan masing-masing bagiannya. Untuk lengan kanan itu adalah 9%. Nah, itu lengan kanan depan belakang ya, totalnya 9%. Kemudian lengan kiri 9% dan punggung 9%. Itu punggung aja. Kalau ditambah dengan pinggang berarti 18%. Jadi, kalau ditotalin luas luka bakarnya adalah 27%. Kemudian untuk menghitung kebutuhan cairan menurut rumus Baxter atau Parkland, yaitu 4 mili dikali luas luka bakar dan dikali berat badan, yaitu 4 mili dikali 27% dikali 60 kg sama dengan 6.480 mili. Nah, yang digunakan hanya berat badan ya, jadi jangan sampai terkecoh walaupun ditambahkan data tinggi badan. Oke, yang terakhir soal ke-10 masih mengenai luka bakar. Seorang pasien mengalami luka bakar derajat 2 dengan luas 25%, berat badan 50 kg, tinggi badan 160 cm, tekanan darah 100/60, nadi 60 kali per menit. Berapakah cairan yang harus diberikan pada 16 jam berikutnya berdasarkan rumus Baxter atau Parkland? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah B, 2.500 ml. Nah, pasti teman-teman udah bisa semuanya kan? Untuk pembahasannya masih menggunakan rumus yang tadi, 4 mili dikali luas luka bakar dikali berat badan. Karena luas luka bakarnya udah ditentukan, nggak perlu kita cari lagi. Jadi tinggal masukin aja ke rumusnya. Berarti 4 ml dikali 25% dikali 50 kg sama dengan 5.000 mili.
ini masih untuk kebutuhan cairan selama 24 jam. Yang ditanyain tadi kan 16 jam berikutnya. Jadi, pemberian cairan pasien luka bakar dibagi menjadi 8 jam pertama, kedua, dan ketiga. Untuk 8 jam pertama yaitu 50% dari total kebutuhan cairan. Sedangkan 8 jam kedua 25% dan 8 jam ketiga 25%. Nah, jadi jika ditanya 16 jam berikutnya berarti sisa dari 50% total kebutuhan cairan, yaitu 50% dari 5000 ml sama dengan 2500 ml. Nah, itu dia pembahasan soal P3K Perawat 2022 kemampuan teknis tentang keperawatan medikal bedah. Semoga untuk teman-teman yang sedang berjuang diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Komen di bawah ya kalau ada soal-soal yang mau kita bahas bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.